Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke subbab berikutnya tentang hidrolisis garam ya. Jadi hidrolisis itu terdiri dari dua kata, yaitu hidro dan lisis. Nah, hidro itu artinya air, lisis itu artinya peruraian. Jadi hidrolisis itu peruraian garam oleh air. Nah, di sini ada jenis-jenis hidrolisis ya. Jenis-jenis garam dulu. Ya, jenis-jenis garam itu ada garam yang terbentuk dari asam lemah basa kuat, kemudian ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, kemudian ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat ya, karena ini yang kuat itu basanya, maka sifat garamnya akan bersifat basa ya, karena basanya yang menang. Basa kuat dan asam lemah, basanya yang menang, garamnya bersifat sebagai basa ya. Contohnya C3CONA, ini kan garamnya terbentuk dari C3COOH dan NaOH. C3COOH asam lemah, NaOH basa kuat, maka sifat garamnya itu bersifat sebagai basa. Kemudian garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, karena yang kuat itu asamnya, maka garamnya akan bersifat sebagai asam ya, garamnya bersifat asam itu, pH-nya kurang dari 7. Contohnya NH4Cl, ini basanya NH4OH dan asamnya HCl ya, HCl asam kuat, NH4OH basa lemah, maka sifat garamnya cenderung ke asam. Kemudian garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, nah ini tergantung dari Ka dan Kb. Kalau Ka-nya lebih dari Kb, maka sifatnya asam. Kalau Ka-nya kurang dari Kb, maka sifatnya basa, begitu. Ini garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Kemudian terakhir, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ini jika milimol sama, maka pH-nya itu netral. Ya, jika milimol sama atau jika molnya sama, maka sifat garamnya netral. Jika asam kuat dan basa kuat, molnya lebih besar asam kuat, maka cenderung sifatnya asam. Ya, jika asam kuat basa kuat, milimolnya itu lebih besar yang basa kuat, maka sifatnya cenderung basa ya. Untuk jumlah milimol sama, saya ulangi lagi, kalau milimolnya sama atau jumlah molnya sama, maka pH-nya netral atau sama dengan 7, begitu. Nah, ini latihan soalnya, silakan dicoba. Yang nomor 1, di antara larutan garam berikut akan bersifat basa. Berarti kalau bersifat basa berarti terdiri dari basa kuat dan asam lemah. Nah, kalian cari garam yang bersifat basa yang terdiri dari basa kuat dan asam lemah itu yang mana. Saya kasih contoh barium asetat ya, Ba dalam kurung CH3COO 2 kali ya. Ini kan terdiri dari barium hidroksida atau BaOH2 dan asam asetat CH3COOH. Barium hidroksida BaOH2 basa kuat, asam asetat CH3COOH itu asam lemah. Berarti menang basanya. Nah, berarti garamnya cenderung bersifat basa. Berarti jawabannya A ini. Kemudian nomor 2, yang mengalami hidrolisis sempurna itu jika dilarutkan dalam air. Nah, yang mengalami hidrolisis sempurna itu garam yang terdiri dari asam lemah dan basa lemah ya. Garam yang terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Yang itu kan Na2CO3, berarti basanya NaOH, asamnya H2CO3. NaOH basa lemah, H2CO3 itu asam NaOH itu basa kuat, H2CO3 itu asam lemah. Berarti menang basanya. CuS ini terdiri dari CuOH2 dan H2S. H2S asam lemah, CuOH2 basa kuat. KCl itu KOH dan HCl, berarti kuat-kuat. K2S berarti KOH dan H2S, berarti basa kuat dan asam lemah. Nah, yang A NH42S, NH4OH dan H2S, asam lemah dan basa lemah. Berarti jawabannya A.
Kemudian kalau yang mengalami hidrolisis sebagian, itu berarti yang kuat lemah ya. Jadi bisa asam kuat dan basa lemah, bisa basa kuat dan asam lemah. Natrium klorida NaCl kan kuat-kuat ya. NaOH dan HCl kan. NaCl kan basanya NaOH, asamnya HCl. Nah, berarti kuat-kuat. Natrium nitrat itu kan basanya NaOH, asamnya HNO3, berarti kuat-kuat. Kalium sulfat KOH basa kuat dan H2SO4 atau asam sulfat asam kuat. Ya, KOH dan H2SO4 berarti kuat-kuat. Ini juga kuat-kuat. Aluminium sulfida itu Al2S3. Aluminium sulfida dari aluminium hidroksida AlH3 dan asam sulfida H2S. Ini berarti lemah-lemah. Ya, berarti jawabannya D ya. Karena amonium bromida kan amonium hidroksida NH4OH dan asam bromida HBr. Bahasanya basa lemah, asamnya asam kuat ya. Ini jawabannya. Dan ini silakan kalian nanti dicoba karena ini kan sudah ada pembahasannya. Nah, ya sudah ada pembahasannya. Nanti kalian bisa mencobanya. Pembahasannya bisa dibaca sendiri. Kemudian subbab kedua